Shalom, sekali lagi kita bertemu dalam perkongsian saya kali ini yang berkaitan dengan musik yang bertajuk Yesus Kekasihku. Kenapa saya memilih tajuk yang sedemikian adalah dunia seringkali menyatakan percintaan mereka kepada kekasih mereka dengan lagu. Lagu dikatakan boleh sahaja menjadi pujian, boleh juga menjadi sebagai satu hinaan, boleh sahaja menjadi yang membangunkan, tetapi juga boleh menjadikan yang menjatuhkan. Mari kita mengambil sedikit waktu melihat bagaimana musik itu diperkatakan ataupun dikaitkan di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 32 ayat 17 mengatakan, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Ayat 18 mengatakan, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemegahan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, tetapi itu adalah bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, dan itulah yang engkau dengar, kata Musa. Kita lihat di sini bahwa Yosua mendengar musik itu lantas mengatakan ada perang karena dia tidak tahu latar belakang musik yang didengarkan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Musik yang didengar itu adalah musik umat Israel sedang menyembah patung lembu emas. Apabila kita berbakti dengan lagu dan iringan musik, apakah yang akan menjadi tangkapan orang di sekeliling kita? Adakah mereka akan mendengar satu bunyian nyanyian seperti di toko-toko hiburan, ataupun adakah mereka yang mendengarkan musik kita itu mengetahui bahwa kita sedang bernyanyi memuji Allah, menyampaikan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sedikit sebanyak daripada firman ini memberikan kita satu gambaran apa yang harus ada pada musik yang kita nyanyikan. Yang pertama, apa yang saya lihat ialah ianya haruslah kaya dengan perkataan daripada firman Tuhan, perkataan Yesus sendiri. Dan itu maknanya kita percaya perkataan yang maksudkan di sini adalah bersifat kasih, yang membimbing, yang mendorong, dan yang menguatkan. Karena karakter Yesus itu adalah kasih. Yang kedua, musik itu harus memberikan hikmat. Apabila orang mendengar musik ataupun lagu yang kita nyanyikan itu, mereka akan mendapat satu hikmat yang akan mengajar ataupun akan menegur, dan saya percaya hikmat ini adalah mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan setiap waktu, apapun yang terjadi. Dan selain daripada itu, musik kita itu apabila didengar, ia akan menegur kita daripada dosa-dosa kesayangan kita dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, musik kita itu haruslah merupakan satu puji-pujian rohani. Maksudnya, apabila ianya rohani, maka mereka yang mendengar lagu itu ataupun musik kita itu akan terangkat rohaninya, yang membuatkan hati mereka terangkat kepada Allah Bapa di sorga, dan bukan sekadar satu perasaan kosong sahaja. Dan daripada ayat ini, satu lagi poin yang nomor 4, apabila orang mendengar musik yang kita nyanyikan atau yang kita mainkan itu, ia akan merubah hati pendengar itu untuk mengingat Allah. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu,
sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tidak kita nafikan bahwa dunia sekarang menggunakan musik sebagai satu obat yang mencanduhkan. Satu kajian sudah pun dibuat yang sudah mengesahkan apabila kita masuk ke sebuah gedung mall besar, dikatakan bahwa musik yang dimainkan itu adalah musik yang akan mendorong kita untuk tinggal lebih lama di dalam mall tersebut. Musik santai yang membuatkan kita merasa tenang, dan dengan itu kita akan mengambil masa berjalan-jalan dan dengan senang kita membeli barang yang di luar rencana kita. Ya, dimulai dengan window shopping, tetapi akhirnya terjerat. Kajian juga pernah dibuat kepada sekumpulan pelajar university. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan. Yang satu diberikan musik klasik untuk didengarkan setiap hari. Dan manakala yang grup satu lagi didengarkan dengan musik rock. Apa yang terjadi adalah sangat luar biasa. Mereka yang mendengarkan musik klasik, grade mereka meningkat lebih baik, perwatakan mereka lebih manis dan sopan, manakala kumpulan yang didengarkan dengan musik rock tadi ataupun heavy metal, perwatakan mereka berubah. Muka mereka menunjukkan keganasan. Di dalam percakapan mereka juga sering menggunakan perkataan yang keras ataupun kata-kata kesat yang menghina. Dan mereka juga menjadi seorang yang cepat marah, suka bergaduh, dan sudah pasti dalam keadaan begini, grade pembelajaran mereka juga menurun. Nah, daripada kajian ini, kita sudah tidak dapat nafikan bagaimana musik ini mempengaruhi orang dalam emosi mereka, termasuk juga seksual mereka yang mengakibatkan terjadinya berbagai-bagai kejadian tidak bermoral. Dan juga ia menuntun kepada penggunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22, katakan di sini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat ini sudah cukup jelas bagi kita. Dia sudah mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan, dari segala jenis kejahatan. Ini juga bermaksud jikalau musik itu membawa atau mempengaruhi kita kepada unsur-unsur kejahatan, mempengaruhi jiwa kita untuk melakukan perkara-perkara yang bukan sesuai dengan kehendak Allah, marilah kita jauhkan diri daripada perkara tersebut. Di dalam Yeremia 22 ayat 26, di sini kita boleh bacakan bahwa mereka tidak dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kenapa kita mempunyai kesukaran membedakan antara yang kudus dan tidak? Oleh karena kita sudah lama hidup di dunia yang berdosa, sehingga kita merasa senang dengan dunia ini. Dan juga oleh karena kita tidak menghidupkan apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, ramai di antara kita yang mengaku sebagai Kristen, tetapi cara hidup kita tidak mempunyai perbezaan dengan cara hidup orang-orang di dunia. Kita harus hidup di dunia ini, tetapi tidak menjadi seperti dunia ini. Tetapi kita harus menjadi sumber terang kepada dunia agar orang melihat kita, mereka melihat kasih Tuhan di dalam hidup ini. Tulisan Roh Nabuat mengatakan, Tuhan tidak ingin kita memiliki kepercayaan buta dan menyebut itu sebagai iman yang menguduskan. Kebenaran adalah asas yang menguduskan, dan oleh karena itu menjadi kita untuk mengetahui apa itu kebenaran, kita harus dapat membandingkan hal-hal spiritual dengan spiritual. Kita harus membuktikan semua hal, tetapi berpegang teguh hanya pada yang baik, yang mengandung kredensial ilahi.
yang meletakkan di hadapan kita motif dan prinsip sejati yang akan mendorong kita untuk bertindak. Iman dalam dusta tidak akan memiliki pengaruh yang menguduskan hidup atau karakter. Tidak ada kesalahan yang merupakan kebenaran atau dijadikan kebenaran dengan pengulangan atau dengan iman di dalamnya. Ketulusan tidak akan pernah menyelamatkan jiwa dari konsekuensi mempercayai kesalahan. Tanpa keikhlasan tidak ada agama yang benar, tetapi ketulusan dalam agama palsu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Saya mungkin benar-benar tulus dalam mengikuti jalan yang salah, tetapi itu tidak akan membuatkannya menjadi jalan yang benar ataupun membawa saya ke tempat yang ingin saya capai. Saudara, adakah kita sedang beribadah kepada Tuhan dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita sendiri ataupun dengan cara dunia? Adakah pilihan-pilihan terutamanya musik kita adalah pilihan yang tepat, yang membawa kepada kemuliaan Tuhan dan yang membawa orang lain dekat kepada Tuhan? Seperti petikan ini katakan, ketulusan kita yang salah tidak akan membawa kita kepada tujuan hidup kita, yaitu keselamatan, hidup kekal. Pertanyaannya, bersediakah kita untuk berubah? Di dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi demikian. Nah, saudara, marilah kita memilih pada hari ini untuk memuji Tuhan dengan lidah kita. Mari kita sampaikan pujian kita seperti yang Tuhan kehendaki dan bukanlah seperti yang kita kehendaki. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara, Mazmur 96 ayat 1 hingga 3 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kiranya puji-pujian kita itu adalah yang harum di hadirat Tuhan. Sekian dan Tuhan memberkati. Dunia Bapakku, ku dengar suaranya, alam nyanyi kelilingku, merdu dalam musiknya. Dunia Bapakku, ajaib semua, di padang pohon dan bunga, ciptaan tangannya. Dunia Bapakku, pagi burung nyanyi, cahaya embun di daun, tunjukkan kuasanya. Dunia Bapakku, Dia selalu ada, dimanapun aku pergi, ku dengar suaranya. Dunia Bapakku, jangan aku lupa.
Mengapa ku sedih? Tuhan Raja semesta alam, dunia gembira.